dampak dengan nilai proaktif dan selaras, di mana kedua nilai memiliki maknanya masing-masing, yaitu proaktif memiliki makna bertanggung jawab dengan inisiatif yang tinggi, sementara selaras memiliki makna mengupayakan kesetaraan, keseimbangan kualitas antar anggota BEM Gen 11 maupun organisasi-organisasi naungan BEM. Lalu, untuk menunjang visi tersebut, terdapat 2 misi yang dibawakan oleh paslon nomor urut 1. Baik, untuk misi yang pertama, jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, yaitu mengoptimalkan relasi dengan pihak internal UMN dan eksternal. Di sini, pihak internal itu mencakup seluruh mahasiswa UMN, sementara pihak eksternal itu mengacu pada pihak luar UMN yang bersinggungan dan dapat saling mengembangkan. Dan misi kami yang kedua adalah menekankan informasi serta praktik peran dan fungsi BEM pada aktivitas organisasi naungan BEM. Di sini secara praktik memang peran dan fungsi BEM itu ada pada aktivitas organisasi naungan BEM. Tetapi kami ingin informasi ini dapat membuat mahasiswa UMN tahu peran dan fungsi BEM itu sendiri melalui aktivitas organisasi naungan BEM. Kemudian untuk merealisasikan misi kami, program kerja kami yang pertama adalah temu organisasi. Temu organisasi ini adalah pertemuan organisasi dalam bidang atau tujuan yang sama, baik internal maupun eksternal. Kemudian program kerja kami yang kedua adalah evaluasi anggota BEM. Di sini kami akan melakukan penilaian masing-masing anggota BEM untuk menjaga dan meningkatkan kinerja selama masa jabatannya melalui indikator-indikator yang sudah dibuat oleh BEM Gen 11 itu sendiri. Lalu selanjutnya terdapat proker mengoptimalkan publikasi peran dan fungsi BEM, di mana akan dilakukan publikasi secara jelas mengenai tujuan, peran, dan fungsi BEM. Sebab ditemukan bahwa belum terdapat publikasi secara jelas mengenai tujuan, tugas, dan wewenang BEM UMN sesuai dengan ADART yang berlaku. Selanjutnya, terdapat proker memberlakukan prosedural laporan rutin organisasi naungan BEM kepada supervisi BEM. Konsep dari proker ini yaitu organisasi melaporkan aktivitasnya dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Aktivitas dapat mencakup dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Dapat termasuk berupa proker unggulan, proker insidental, mengikuti lomba, dan lain-lain. Lalu, terdapat proker anggota muda BEM, yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa angkatan 2019 dan mahasiswa angkatan 2020 untuk mengenal lebih dalam mengenai keseharian BEM. Sekian paparan visi, misi, dan proker dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Untuk audiens bisa berikan tepuk tangan. Baik. Untuk selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan visi, misi, serta program kerjanya dalam waktu 5 menit. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk BEM Gen 11 nanti, kami pasangan urut calon ketua dan wakil ketua BEM nomor urut 2 mempunyai visi menjadikan BEM UMN Gen 11 nanti sebagai lembaga yang bisa dipercaya melalui sikap profesionalisme dan proaktif. Nah, kedua sikap ini kita batasi dengan pemikiran yang kritis. Harapannya kita bisa melaksanakan sinergi dan memberikan dampak yang nyata untuk KBM UMN dan juga BEM UMN itu sendiri. Untuk menjalankan visi tersebut, kami memiliki 3 misi. Yang pertama, memperjelas landasan kerja BEM UMN sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Universitas Multimedia Nusantara. Landasan kerja BEM UMN sendiri ini, di mana kita akan memperbarui ADART dari BEM UMN sendiri yang sudah lama tidak diperbarui. Lalu yang kedua, mengoptimalkan peran dan jalur koordinasi dengan seluruh organisasi yang dinaungi BEM UMN. Yang ketiga, meningkatkan relasi antar organisasi yang dinaungi BEM UMN. Jadi kita harapannya bukan hanya BEM UMN dengan organisasinya saja, namun antar organisasi bisa saling punya relasi yang baik dan sehingga bisa sinergi dan memberikan dampak ataupun melakukan kolaborasi. Contohnya misalnya seperti himpunan A dengan himpunan B atau UKM A dengan UKM B. Harapannya seperti itu. Lalu untuk kita juga memiliki 3 program kerja utama. Boleh Amanda?
Lalu untuk program kerja, kami memiliki 3. Yang pertama yaitu Sound of X. Sound of X ini merupakan ruang diskusi untuk organisasi yang berada di bawah naungan BEM UMN. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan insidental yang terjadi, sekaligus mempererat hubungan antar organisasi dan dengan organisasi dan BEM UMN sendiri. Lalu, program kerja yang kedua adalah Ruang Cerita. Ruang Cerita ini merupakan program kerja internal yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar pengurus BEM UMN generasi 11 nantinya. Lalu, program kerja yang ketiga adalah Anggota Muda. Anggota Muda ini merupakan program kerja yang ditujukan untuk angkatan 2019 dan 2020. Ketika nanti teman-teman dari angkatan 2019 dan 2020 mengikuti program kerja anggota muda ini, teman-teman akan merasakan langsung bagaimana bekerja di dalam BEM dan menjadi supervisi dari BEM sendiri. Lalu, untuk tagline, kami memilih Hard to Act sebagai tagline kami, yang memiliki makna bahwa di dalam mewujudkan visi dan di dalam menjalankan setiap misi kami akan menggunakan hati dan menyatukan seluruh hati pengurus BEM generasi 11. Mungkin ketika mendengar penjelasan saya, ada yang berpikir apakah bekerja dengan pikiran tidak cukup, apakah bukannya bekerja dengan hati malah justru berlawanan dengan profesionalitas seperti yang kami sebutkan dalam visi. Sebenarnya mengapa kami menggunakan tagline Hard to Act itu karena ketika kita di dalam satu organisasi atau di tempat manapun bekerja dengan menggunakan hati, kita akan justru bekerja dengan lebih tulus dan lebih effort yang kita punya dan tanpa paksaan. Dan itulah yang kami inginkan ketika nanti kami menjadi ketua dan wakil ketua BEM Gen 11. Kami ingin setiap pengurus kami dapat bekerja dengan tulus dan dengan sepenuh effort yang mereka punya, serta dapat memberikan dampak yang baik bagi internal maupun eksternal. Maka dari itu kami yakin kami menggunakan Hard to Act sebagai tagline kami, karena bekerja dengan hati dan bekerja secara profesionalitas itu justru selaras ketika digunakan secara bersamaan, maka akan memberikan dampak yang lebih baik. Itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan visi, misi, dan program kerjanya dari paslon nomor urut 2. Silakan untuk audiens boleh diberikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Untuk segmen selanjutnya, kita akan memasuki segmen di mana para calon ketua akan diberikan pertanyaan yang akan dijawab nantinya. Untuk para calon ketua, harap didengarkan dengan baik pertanyaannya. Jika terpilih menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa nanti, sistem baru apa yang akan dilakukan untuk merangkul pengurus BEM agar pengurus dapat memberikan usaha terbaiknya untuk BEM ke depannya? Saya akan memberikan kesempatan terhadap pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dahulu. Waktu yang akan diberikan 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab bagaimana cara untuk supaya para anggota BEM dapat bekerja sesuai dengan usaha terbaiknya selaku anggota BEM, terdapat proker yang kami bawakan, yaitu evaluasi anggota BEM, di mana selain setiap BPH organisasi naungan BEM menilai kinerja supervisi masing-masing melalui G-Form, setiap anggota BEM juga berpartisipasi dalam evaluasi setiap anggota BEM melalui indikator yang telah tersedia pada G-Form dan juga sesi sharing. Sesi sharing ini merupakan sesi sharing secara internal di anggota BEM itu sendiri, di mana pastinya terdapat hal-hal yang dapat disampaikan, namun tidak tercakup di indikator yang telah disediakan melalui G-Form. Sehingga melalui hal ini dapat dilakukan sharing, kritisi, maupun cerita-cerita mengenai jabatan di BEM itu sendiri. Lalu, selain itu, terdapat juga rencana yang telah dipersiapkan oleh paslon nomor urut 1 untuk rapat rutin BEM itu sendiri, untuk supaya lebih optimal jalannya. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa rapat rutin BEM yang telah dilaksanakan di Gen ini, yaitu Gen 10, mekanisme secara singkatnya yaitu para anggota BEM mengisi Google Sheets yang telah disediakan oleh BPH, lalu melakukan update setiap orangnya saat rapat berlangsung. Nah, kami ingin
mengoptimalkan rapat rutin ini, di mana sebelum rapat akan dilakukan mungkin intermezzo sedikit terlebih dahulu, sehingga dapat dipererat hubungan antar anggota. Juga untuk mekanisme jalannya rapat, yaitu diharapkan semua mencatat apa yang disampaikan dalam rapat, sehingga di akhir rapat nanti, salah satu anggota secara random akan membacakan secara ringkas hasil dari rapat tersebut, dan juga apabila akan diperlakukan Google Sheets, mengisi Google Sheets di akhir rapat, sehingga tidak hanya membaca Google Sheets. Begitu, sehingga semuanya dapat memahami apa yang disampaikan dalam rapat dan dapat saling mengetahui, saling berdiskusi apabila ada masalah tertentu. Sekian dari paslon nomor 1, terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan diberikan waktu juga 3 menit untuk pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Untuk menjawab pertanyaannya, kami mempunyai program kerja yang kedua yang bernama Ruang Cerita. Ruang Cerita di sini sendiri adalah evaluasi internal untuk anggota BEM UMN, di mana nantinya kita akan mengadakan evaluasi secara rutin dalam 4 bulan sekali untuk melaksanakan evaluasi. Dalam evaluasi ini, kami akan secara terbuka untuk sesama anggota BEM UMN itu untuk memberikan kesan, pesan, saran, serta kritis untuk dievaluasi secara bersama. Dan juga kesan mereka selama masa jabatan mereka itu. Harapannya sehingga ketika mereka menganggap BEM UMN ini sebagai keluarga, nantinya mereka dapat bekerja lebih profesional lagi ke depannya dan memberikan dampak yang terbaik. Nah, dari hasil ruang cerita ini, kami ingin menciptakan BEM UMN yang berjalan secara bersamaan, memiliki sinergi dan mempunyai hati di mana mereka bisa bekerja secara profesional. Walaupun ada masalah-masalah yang besar atau banyak makan waktu mereka, tapi apabila mereka punya hati dan mereka menganggap BEM ini sebagai keluarga mereka akan kami percaya mereka akan memberikan effort terbaik mereka untuk melaksanakan setiap program kerja yang mereka punya dan juga menjalankan tugas dari supervisi BEM itu sendiri secara baik dengan organisasi yang mereka naungin. Sekian dari paslon 2. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 2 atas jawabannya. Untuk audiens bisa diberikan tepuk tangan untuk jawaban dari kedua pasangan calon. Baik, terima kasih atas tepuk tangannya. Untuk selanjutnya, saya juga akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh calon wakil ketua. Untuk pertanyaannya harap didengarkan dengan baik-baik. Bagaimana Anda akan melaksanakan peran sebagai wakil ketua apabila ketua Anda sedang tidak ada? Untuk menjawab, pasangan calon nomor urut 1 akan diberikan kesempatan 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh moderator. Kalau menurut saya, jabatan wakil ketua itu adalah jabatan yang salah satu tugasnya memang untuk mewakili ketua jika berhalangan. Sehingga saya sebagai wakil akan membackup, seperti mengambil keputusan berdasarkan salah satu nilai pada visi kami, yaitu proaktif, di mana saya sebagai wakil ketua harus bisa mengambil keputusan yang tepat dalam keadaan apapun, dan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Selain itu, saya juga akan mengaitkan dengan segala keputusan yang saya ambil itu berdasarkan tujuan BEM itu sendiri terbentuk, yaitu untuk meningkatkan potensi setiap mahasiswa atau mahasiswi UMN, baik itu dalam integritas kepribadiannya ataupun kecendekiawannya, sehingga segala keputusan yang dihasilkan itu tetap pada tujuan tersebut. Dan jika saya masih ragu dengan keputusan yang saya akan ambil saat itu, tentunya saya juga memiliki anggota-anggota BEM itu sendiri, dan di BPH itu tidak hanya ada ketua dan wakil, tetapi ada sekretaris dan bendahara. Sehingga saya pasti akan menanyakan pendapat kepada mereka dan berdiskusi
dan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk jalannya BEM ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, calon wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 1. Untuk selanjutnya, akan diberikan kesempatan 3 menit juga untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, salah satu peran wakil adalah untuk menggantikan ketua ketika ketua tidak bersedia atau tidak ada. Nah, jika ada situasi seperti ini dan situasi itu menuntut saya untuk mengambil keputusan, maka saya akan mengambil keputusan dengan koordinasi bersama dengan ketua saya. Jika keadaan memungkinkan saya untuk menghubungi ketua, maka saya akan berkoordinasi dulu sebelum menentukan. Tapi jika keadaannya sangat mendesak dan ketua tidak bisa dihubungi, maka saya akan memutuskan terlebih dahulu, baru nanti saya akan koordinasikan dan melaporkan kepada ketua saya. Maka dari itu, sejak awal saya yakin bahwa saya dan pasangan ketua saya sudah harus memiliki satu tujuan dan satu pemikiran yang sama. Dan tentu saja, segala keputusan nantinya juga akan dibahas bersama dengan pengurus BEM nantinya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, pasangan calon nomor urut 2. Bisa audiens untuk diberikan tepuk tangan lagi kepada kedua pasangan calon atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum mulai segmen 3 nih, tolong teman-teman juga yang baru hadir bisa nyalakan kameranya untuk yang koneksinya baik, supaya enggak cuma kita-kita aja nih yang nyalain kameranya. Nah, kita akan berlanjut ke segmen 3, yaitu argumentasi dari pasangan calon, di mana pasangan calon dapat memberikan pertanyaan atau argumen yang dapat dijawab oleh pasangan calon lainnya. Untuk pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan oleh moderator. Jadi kami dari paslon 1 ingin bertanya kepada paslon 2. Misi pertama dari paslon nomor urut 2 yang pertama itu adalah memperjelas landasan kerja BEM UMN sebagai lembaga eksekutif tertinggi di UMN. Nah, kami ingin bertanya apa bentuk konkret dari misi tersebut. Sekian pertanyaan dari paslon 1, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pasangan calon nomor 1. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 2. Untuk pertanyaannya, bagaimana bentuk konkret dari misi pertama yang kami bawakan? Misi kami pertama itu memperjelas landasan kerja BEM UMN sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Universitas Multimedia Nusantara. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam sesi pemaparan visi misi, di mana memperjelas landasan kerja BEM UMN ini bentuk konkretnya adalah memperbarui ADART BEM UMN yang sudah sejak lama belum diperbarui lagi, sehingga relevansinya untuk angkatan kita sekarang ini sudah tidak terlalu sama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Baik, 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, untuk bentuk konkret dari misi memperjelas landasan kerja BEM UMN sebagai lembaga eksekutif tertinggi di UMN, yaitu merevisi ADART yang sudah ada. Sebagaimana yang kita tahu di Gen 10, sebetulnya sudah dilakukan sedikit proses
pembaruan ADART, namun memang belum disahkan. Nah, apakah ada inovasi lainnya selain itu? Dan untuk hal memperjelas landasan kerja BEM UMN, lebih mungkin menuju publikasi atau supaya orang dapat memahami apa kerja BEM itu sendiri. Apakah hal ini ingin dicapai oleh paslon nomor urut 2? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya lagi, pasangan calon nomor 1. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang benar dalam BEM UMN Gen 10 ini, kami sudah merevisi ADRT dari BEM UMN itu sendiri. Namun, memang belum bisa disahkan. Harapan kami di BEM Gen 11 nanti, kita dapat memberikan revisi yang lebih optimal lagi dan mengesahkan ADRT tersebut. Jadi tidak hanya merevisi tapi mensahkan, sehingga misi kami ini dapat terjalankan dan benar-benar direalisasikan untuk mensahkan ADRT BEM UMN yang baru ini. Tentunya ADRT BEM UMN ini kita tidak buat secara asal-asalan, tapi juga mengikuti dari ADRT KBM UMN itu sendiri, di mana kami selaku mahasiswa-mahasiswi UMN. Nah, untuk publikasi tentu kita tidak akan merevisi ADRT BEM UMN ini apabila tidak dipublikasi. Namun, kita tidak akan mempublikasinya secara general, secara mentah-mentah dalam format PDF. Namun, kami akan mempublikasinya secara tersirat melalui konten-konten story, seperti contohnya syarat menjadi anggota BEM UMN atau syarat untuk menjadi ketua BEM UMN, dan juga berbagai macam hal yang ada di ADRT BEM UMN itu sendiri, seperti tugas dan tanggung jawab supervisi dari BEM. Nah, publikasinya akan kami berikan secara tersirat melalui konten-konten kami di story Instagram maupun di feed Instagram kami nantinya, apabila kami terpilih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, pasangan calon nomor 2. Boleh diberikan tepuk tangan dahulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 dapat memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan waktu bertanya 1 menit dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menanyakan kepada paslon nomor urut 1 sesuai dengan visi yang dibawakan, yaitu menyelenggarakan kolaborasi organisasi yang optimal dengan mewujudkan BEM UMN yang bertambah dengan nilai proaktif dan selaras. Kami ingin menanyakan bagaimana cara paslon nomor urut 1 ini dalam mewujudkan nilai proaktif mereka, dan bagaimana paslon nomor urut 1 ini mengimplementasikannya di dalam program kerja mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pasangan calon nomor 1. Pasangan calon nomor urut 2, silakan pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, paslon nomor urut 2. Untuk melaksanakan visi dari paslon nomor urut 1, terdapat 2 misi, yaitu yang pertama mengoptimalkan relasi dengan pihak internal UMN dan eksternal, di mana untuk merealisasikan misi ini terdapat proker, yaitu organisasi, di mana akan dilakukan pertemuan antar organisasi dalam tujuan atau bidang yang sama, baik internal maupun eksternal. Misalnya UKM dalam bidang seni budaya, gitu. Lalu yang kedua juga ada proker mengoptimalkan publikasi peran dan fungsi BEM, di mana akan dilakukan publikasi secara jelas mengenai peran dan fungsi BEM itu sendiri, sehingga dapat dari proker tersebut, dari kedua proker yang tadi saya sebutkan, dapat tercapai proaktif dan selaras, begitu. Lalu untuk misi yang kedua yaitu menekankan informasi serta praktik peran dan fungsi BEM pada aktivitas organisasi naungan BEM. Terdapat proker yaitu evaluasi anggota BEM, di mana dapat ditekankan kembali
praktik peran dan fungsi BEM pada aktivitas organisasi naungan BEM. Yang kedua juga mengoptimalkan publikasi, yaitu untuk menekankan informasi mengenai peran dan fungsi BEM. Yang ketiga terdapat memberlakukan prosedural laporan rutin BPH organisasi naungan BEM kepada pihak supervisi BEM untuk menekankan informasi serta praktik peran dan fungsi BEM itu sendiri, sehingga kinerjanya dapat lebih maksimal dan dapat lebih ke track record mengenai aktivitas organisasi-organisasi naungan BEM, sehingga dapat diwujudkan juga nilai proaktif dan selaras, di mana tentu dari pemberlakuan prosedural ini dapat di-track mengenai perkembangan kemajuan untuk masing-masing organisasi itu sendiri, sehingga dapat dijadikan juga pacuan bagi organisasi itu sendiri untuk kedepannya, juga terdapat BEM, di mana diharap yang mendaftarkan diri untuk dapat melakukan BEM ke depannya dengan basis ilmu yang didapat dari anggota muda ini memang terdapat tujuan untuk regenerasi BEM itu sendiri. Sekian jawaban dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan atau argumen lagi kepada pasangan calon nomor 1. Waktu yang diberikan 1 menit setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menambahkan lagi. Bukan contoh seperti meminta update dari organisasi yang dinaungi BEM itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai supervisi. Lalu dari mana inisiatif proaktifnya tersebut? Dan kami meminta contoh konkret dalam pengaplikasiannya di program. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pasangan calon nomor urut 2. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu diberikan 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, mengenai prosedural laporan rutin organisasi naungan BEM kepada supervisi BEM, betul, emang berdasarkan dengan ART BEM yang prosedural laporan rutin ini didasari oleh organisasi menghubungi supervisi apabila terdapat keperluan dokumen tertentu, misalnya proposal, LPK, LPJ, begitu. Nah, sehingga kami ingin juga men-track record semua aktivitas dari setiap organisasi-organisasi naungan BEM. Misalnya, mengikuti lomba. Hal ini seringkali saat ini diupdate langsung kepada pihak student development atau kemahasiswaan, sehingga kerap kali termiss oleh pihak supervisi atau BEM sendiri. Juga misalnya kegiatan insidental seperti misalnya UKM sosial melakukan kegiatan-kegiatan sosial kepada pihak yang mengalami bencana. Hal ini beberapa kali termiss atau mungkin terlambat di-update. Begitu, sehingga kami ingin mengetahui perkembangan setiap organisasi naungan BEM secara menyeluruh. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor 1. Untuk audiens Zoom, boleh diberikan tepuk tangan atas jawabannya. Baik, terima kasih atas tepuk tangannya. Untuk segmen selanjutnya, agar lebih mengenal pasangan calon, saya akan memberikan kesempatan kepada audiens dalam Zoom ini untuk pasangan calon. Saya akan memberikan maksimal 3 slot pertanyaan. Kepada audiens yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand pada Zoom-nya. Yang saya lihat pertama di dalam Zoom dapat mengajukan pertanyaannya setelah memperkenalkan dirinya dahulu.
Untuk audiens, silakan. Untuk audiens, jika tidak ada yang ingin bertanya, akan digantikan dahulu pertanyaannya oleh saya. Oke, baik. Saya akan bertanya terlebih dahulu. Untuk kedua pasangan calon, bagaimana cara Anda meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting? Kepada pasangan calon nomor urut 2, boleh menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita menambah kepedulian mahasiswa? Nah, kami di sini membawa slogan atau tagline Hard to Act, di mana kita ingin bahwa kami semua menaruh hati dalam setiap pekerjaan kami. Jadi ketika kami nanti ketika mereka mahasiswa UMN mengikuti kegiatan di bawah naungan BEM seperti OMB atau Maksima, mereka benar-benar merasakan bahwa kerja itu menaruh pekerjaan mereka itu dengan seluruh hati mereka. Jadi ketika mereka keluar nanti, mereka dapat mendapatkan hasil yang nyata itu. Banyak orang yang mengikuti kegiatan, mereka kerja secara profesional, kerjaan mereka berhasil, mereka bagus. Tapi ketika mereka keluar, mereka merasa terbebani dengan pekerjaan mereka tersebut. Hasilnya mereka menyebarkan hal-hal itu yang menurut mereka kurang enak bagi mereka ketika mereka keluar nanti. Tapi jika mereka benar-benar menaruh hati mereka dalam kegiatan yang kami bawa, yang kami laksanakan itu, dan mereka merasakan bahwa kegiatan ini mampu memberikan mereka keluarga yang baru. Hasilnya ketika mereka keluar nanti, mereka akan menceritakan hal tersebut tentang keseruan, kebaikan yang mereka alami dalam kegiatan kami nantinya. Mungkin Amanda mau menambahkan? Dari saya ingin menambahkan salah satu bukti konkret kami akan membantu meningkatkan awareness terhadap organisasi adalah dengan mengadakan program kerja anggota muda. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa program kerja anggota muda ini dikhususkan untuk mahasiswa angkatan 2019 dan 2020, di mana kebanyakan angkatan 2019 dan 2020 ini masih belum begitu aware tentang organisasi. Di sini ketika mereka mengikuti program kerja anggota muda nanti, mereka akan mendapatkan banyak hal-hal positif, pengalaman, soft skill, dan relasi. Dan dari hal-hal yang mereka dapatkan itu diharapkan mereka akan semakin sadar bahwa berorganisasi menguntungkan mereka dan memberikan mereka banyak manfaat yang baik. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 2 atas jawabannya. Bisa dengan tepuk tangan. Baik, untuknya saya akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan oleh moderator. Kami juga memiliki tagline satu tujuan. Karena satu tujuan itu salah satunya adalah untuk mengembangkan potensi dari setiap mahasiswa yang ada di UMN melalui program kerja ataupun organisasi-organisasi yang ada naungan BEM. Tentunya kami di sini juga memiliki program yang itu mengoptimalisasi publikasi peran dan fungsi BEM itu sendiri, dan sehingga publikasi itu juga bisa sampai kepada organisasi-organisasi naungan BEM itu sendiri, sehingga mereka terus bisa mengembangkan setiap anggota-anggotanya yang memang nanti berminat untuk masuk organisasi tersebut, dan mereka tuh bisa meningkatkan awareness-nya. Dan kami dari BEM juga akan membantu untuk mempublikasikan setiap kegiatan dari organisasi-organisasi itu, akan membantu untuk merealisasikan organisasi-organisasi yang ada di UMN, sehingga awareness dari mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang lain itu bisa bertambah. Selain itu kami juga ada
program kerja yaitu anggota BEM. Di sini kami ingin anggota muda BEM di mana para mahasiswa dari angkatan 2019 dan 2020 itu bisa mencoba ataupun terjun langsung untuk berperan dalam anggota muda BEM ini sendiri, sehingga dapat meningkatkan awareness dari mahasiswa itu sendiri. Apakah Cike ada tambahan? Terdapat sedikit tambahan. Jadi untuk publikasi yang akan dilakukan tidak hanya untuk kepada organisasi-organisasi, melainkan seluruh mahasiswa UMN itu sendiri, sehingga dapat ditekankan mungkin secara lebih akrab mengenai pentingnya berorganisasi bagi mahasiswa UMN itu sendiri, sehingga mahasiswa UMN diharapkan dapat lebih menyadari dan dapat lebih merasakan pentingnya aktivitas berorganisasi, sehingga dapat mementingkan juga kegiatan-kegiatan non-akademis di samping kegiatan akademis dalam berkuliah di UMN. Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu saya masih membuka kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan kepada kedua belah pasangan calon. Untuk yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand. Baik, untuk Putri Amanta bisa diperkenalkan diri dan pertanyaannya apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan, ini boleh ke kedua belah pasangan calon nggak ya? Boleh. Oke, baik. Saya mau menanyakan ke kedua pasangan calon ya. Saya mau menanyakan tentang hal-hal urgent seperti kalau misalnya ke depannya nanti kita akan dihadapi lagi dengan demo atau aksi-aksi dari mahasiswa yang membutuhkan membutuhkan aksi dari BEM itu sendiri. Maksud saya adalah karena kan BEM di sini adalah badan yang tertinggi dan yang memiliki wewenang untuk membuat sebuah aksi gitu kan. Maksudnya kayak nggak harus demo. Saya nggak menyuruh kalian untuk kita untuk turun ke jalan, tapi lebih kayak apa sih aksi yang bisa kalian jalankan kalau misalnya memang dibutuhkan tanggapan atas sebuah kejadian seperti demo atau misalnya kasus-kasus yang lain yang memang harus menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa itu ada gitu aksinya, kita nggak diem aja dan kita nggak apatis terhadap hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Baik, Amanta, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai partisipasi dalam politik praktis, memang mengenai itu, untuk tugas dan wewenang BEM dari sejak diberdirikan itu sendiri, belum mengarah kepada partisipasi untuk politik praktis. Memang untuk tujuan, tugas dan wewenang BEM UMN memiliki ranah yaitu mengembangkan potensi mahasiswa UMN. Dalam hal ini terkhususnya yaitu soft skills mahasiswa UMN. Sehingga untuk partisipasi dalam politik praktis, memang kami tidak ada larangan, tidak ada melarang, dan tetapi kami menyarankan kepada mahasiswa-mahasiswa UMN untuk dapat mengkaji secara keseluruhan hal-hal yang ingin disampaikan mengenai politik praktis dan juga dapat menyampaikan opini, mengekspresikan opini politiknya dengan kritis dan dengan sebaik mungkin. Sehingga dapat disampaikan juga tanpa membawa nama UMN itu sendiri atau nama organisasi. Dan juga di masa pandemi seperti ini, diharapkan untuk mahasiswa yang ingin melakukan demo turun ke jalan mungkin dapat diperhatikan juga protokol kesehatan yang memang berlaku. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor 1. Bisa diberikan tepuk tangan. Urut 2 diberikan yang sama untuk
Dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang betul yang dikatakan oleh paslon 1 bahwa kita sebagai BEM kita lebih mengembangkan potensi dari mahasiswa KBM UMN sendiri. Namun kita tetap akan memberikan publikasi mengenai kasus-kasus atau permasalahan yang ada. Kita tidak boleh apatis, tapi kita tidak menjalankan politik secara praktis yang benar-benar turun ke lapangan tersebut. Karena mengikuti dari aturan UMN sendiri tersebut, kita tidak berpartisipasi dalam adanya hal tersebut. Namun kita dapat menyuarakan pendapat kita juga melalui media sosial, tapi dengan secara etis dan juga sesuai dengan citra mahasiswa yang ada. Mungkin Amanda ada tambahan? Baik, kami dari BEM akan menghimbau kepada setiap mahasiswa jika ingin menyampaikan aspirasinya, akan dapat menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih baik, dan sebelum menyampaikan aspirasi dapat mengkaji dulu seluruh permasalahan yang ada. Mungkin salah satu contoh cara menyampaikan aspirasinya adalah dengan melakukan judicial review, atau jika ingin dalam lingkup kampus dapat menyampaikan aspirasinya kepada DKBM selaku Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor urut 2. Bisa diberikan tepuk tangan untuk jawabannya. Baik, untuk sekarang masih saya berikan satu kesempatan terakhir untuk audiens untuk bertanya kepada kedua pasangan calon. Yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand dan memperkenalkan diri dahulu. Untuk lagi dapat bertanya dengan melakukan raise hand, bertanya. Jika tidak akan saya gantikan. Baik, jika oke, dari Brenda ingin bertanya, silakan. Jadi sebenarnya saya ingin lebih bertanya ke arah apakah kalian sendiri akan mengikuti semacam perkumpulan-perkumpulan BEM di Indonesia, karena di sini sepertinya saya lihat BEM dari UMN sendiri kurang aktif dalam mengikuti perkumpulan BEM di Indonesia, atau mungkin suatu hal yang bisa dilihat emang BEM UMN tuh aktif ada gitu di luar kampus sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Brenda, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal tersebut, memang kita tidak mengikuti secara aktif dalam perkumpulan BEM seluruh Indonesia tersebut. Namun kita tetap mengamati dalam hal-hal yang positif lainnya. Kita tidak boleh apatis, tapi kita tetap harus sebagai mahasiswa kita harus mempunyai satu suara yang sama. Walau kita tidak bisa berpartisipasi secara langsung seperti menyuarakan pendapat di lapangan, tapi kita bisa membantu dari belakang, contohnya sebeli publikasi atau melakukan kampanye lainnya yang tidak terlalu eksplisit seperti hal tersebut. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, tentu kesehatan merupakan kunci utama kita yang harus kita jaga. Kalau ada cara lain selain turun lapangan, mengapa tidak? Toh demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Mungkin Amanda ingin menambahkan? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita bisa memberikan
bisa beberapa cara lain. Kita akan tetap melek terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, dan kita akan tetap membantu mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2 atas jawabannya. Bisa diberikan tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih waktunya untuk moderator yang diberikan. Kalau dari paslon 1, seperti pada misi kami, salah satunya itu adalah mengoptimalkan relasi dengan pihak internal UMN dan eksternal. Di sini secara eksternal kan memang berarti antara kami BEM UMN dengan BEM-BEM mungkin yang ada di Ikatan Seluruh Indonesia itu kan. Nah, di sini kami akan mengoptimalkan setiap relasi kami dengan eksternal itu sendiri jikalau memang relasi itu diperlukan dan memang dibutuhkan seperti itu. Apakah dari Cikelina ada tambahan? Ya, betul. Memang relasi dengan pihak internal UMN dan eksternal. Sehingga kami memang menjaga dan juga mungkin membangun relasi dengan pihak eksternal, termasuk BEM-BEM dari universitas lain. Sehingga kami sendiri pun dapat saling mengembangkan antar satu sama lain. Misalnya juga melalui studi banding dan lain-lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Pasangan calon nomor urut 1, bisa diberikan tepuk tangan untuk jawabannya. Oke, baik. Untuk menutup sesi pertanyaan ini, saya akan bertanya kepada kedua belah pihak paslon. Untuk pertanyaannya harus disimak dengan baik-baik. Untuk kalian berdua, mengapa mahasiswa UMN harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil ketua BEM untuk generasi selanjutnya? Waktu yang diberikan 3 menit kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengapa harus memilih pasangan calon nomor urut 1, satu tujuan? Baik, bisa dilihat dari semua yang sudah kami sampaikan. Cakupan visi, misi, program kerja, hingga tagline satu tujuan sangat sesuai untuk mengembangkan BEM selanjutnya sebagai lembaga eksekutif tertinggi di UMN. Dapat dilihat juga pengalaman saya sendiri saat ini menjabat sebagai supervisi dari seluruh UKM Sains dan Sosial, pernah terjun langsung menjadi PIC atau Winayaka OMB 2019, sementara wakil saya, Jonathan, juga saat ini menjabat sebagai koor dari program Mr. Miss UMN 2020, koor dari Fresh Money Starlight 2020. Jadi dapat dinilai bahwa kami mengetahui dan memahami apa saja yang patut dilanjutkan, dikembangkan, dan juga tidak dilakukan untuk perkembangan BEM selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pasangan calon nomor 1 jawaban. Bisa diberikan tepuk tangan lagi. Baik, untuk selanjutnya pasangan calon nomor 2 akan diberikan kesempatan untuk menjawab juga dalam waktu 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa harus memilih pasangan nomor urut 2? Karena kami benar-benar akan melaksanakan seluruh pekerjaan kami dari program kerja kami menggunakan hati kami, sama halnya dengan tagline yang kami bawa. Di mana kami ingin terjun langsung secara aktif melalui nilai positif yang kami bawa dan bekerja secara profesionalisme. Tentunya untuk hal pengalaman kami tidak kalah dengan paslon nomor urut 1, di mana saya selaku koordinator supervisi olahraga BEM Gen 10. Di mana untuk tahun ini
BEM Gen 10 menciptakan dari divisi olahraga menciptakan sebuah program kerja yang sudah terrealisasikan secara nasional, yaitu Mobile Legends Campus Championship, di mana hal itu di-broadcast secara nasional di YouTube dan bisa dicek melalui kanal YouTube MLBB. Untuk masih banyak pengalaman-pengalaman yang kami miliki dari hal teknis maupun perancangan, seperti Amanda yang berada di divisi acara Maksima, saya yang berada di belakang layar lebih banyak seperti acara wisuda, kuliah perdana, dan teknis-teknis lainnya. Untuk hal itu, kami berdua secara selaras memiliki bidang dari seluruh aspek-aspek yang dibutuhkan nantinya dan membantu dari organisasi yang kami naungin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor urut 2. Bisa diberikan tepuk tangan? Baik, untuk segmen terakhir ini saya menyediakan kesempatan untuk kedua belah pihak pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan orasi atau pantun atau aksi panggung dengan waktu maksimal 10 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami pasangan calon ketua dan wakil ketua nomor urut 1 Dan 2. BEM Women Gen 11 yaitu Kelina Ivani, Jonathan Niti Sanjaya Andrian Santo, Cornelia Amanda, ingin mengajak seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara untuk menggunakan hak suara kalian di Election Week pada 16 sampai 20 November mendatang. mari bersama berpartisipasi dalam demokrasi kampus kita ini. Kami harap kalian dapat menggunakan hak suara kalian dengan bijak dan memilih yang terbaik. Akhir kata, kami hadir bukan untuk diri kami sendiri, Tapi untuk kalian mahasiswa-mahasiswi UMN. Mari kita bertumbuh dan berkembang bersama, menciptakan dampak terbaik untuk alma mater, persada, dan sesama. Sebagai penutup orasi kami kali ini, izinkan kami memberikan beberapa pantun. Pohon mangga dicangkok. Cakep. Cakep. Buah mangganya jangan asal dipetik. Artinya, ketua paslon BEM UMN memang bagus kok. Tapi kami yakin kamu tahu yang terbaik. Kemudian ada pantun yang kedua. Pergi ngampus di UMN. Cakep. Jangan lupa bawa permen. Artinya, gunakan hak suara kalian untuk masa depan BEM UMN. Sekian orasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Kami paslon 1. Satu tujuan. Kami paslon 2. Heart to act. Mengucapkan terima kasih. Salam. Komit. Solid. Integrated. Baik, terima kasih atas orasi yang telah diberikan oleh kedua belah pihak. Pasangan calon, boleh diberikan tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, dengan ini panggung demokrasi untuk Badan Eksekutif Mahasiswa telah selesai. Semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin apabila memang nanti mereka yang terpilih untuk menerima amanah selama 1 tahun ke depan. Tetapi siapapun yang terpilih untuk memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa, yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat. Mewakili KPU UMN, saya Brian Leonardo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan pada tanggal 16 sampai 20 November 2020, kalian menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa BEM menjadi lebih baik. Selamat pagi dan terima kasih. Untuk audiens Zoom sudah bisa, ya, untuk tepuk tangan terakhirnya boleh?
audiens Zoom sudah bisa meninggalkan ruang Zoom, dan untuk pasangan calon masih stay di sini dulu ya.